Hai guys, balik lagi sama gue Vino Justian. Jadi ini adalah siaran pertama untuk program gue namanya Laut. Jadi Laut ini akan mewakili teman-teman untuk menyuarakan suaranya akan segala sesuatu yang sedang teman-teman alami. Nah di sini gue kebetulan mendapatkan salah satu email kali ngomongnya dari seorang yang inisialnya RS. Nah RS ini bercerita kalau dia adalah seseorang yang aktivitasnya sering membantu ibunya berjualan makanan. Nah ketika dia ditugaskan untuk ke pasar, sering banget nih dia dapat perlakuan yang istilahnya tuh kayak sexual harassment. Jadi ketika dia belanja sama si penjual ini, dia sering banget ketika menyodorkan duit tangannya diremes kencang, terus dikasih tanda-tanda lirik-lirikan kayak nafsu-nafsu bejat gak jelas gitu. Dan juga ketika duitnya dikembalikan juga mendapatkan genggaman tangan yang cukup kuat dan sering mendapatkan pertanyaan-pertanyaan pribadi kayak udah menikah belum, istrinya mana. Nah sedangkan si pelakunya ini adalah notabene dibilang tuh kayak udah om gitu ya, mungkin sekitar 40 menjelang 50-an gitu. Nah saya rasa ini jadi bercerita kejadiannya mungkin udah 2-3 kali dan dia akhirnya gak nyaman. Nah jadi yang mau gue bahas pertama adalah apa sih itu sexual harassment dan gimana sih jenis-jenis perilakunya, cara mengantisipasi dan menghadapinya. Nah, sexual harassment itu jadi kurang lebih atau pelecehan seksual menurut NIA KBBI, pelecehan yang merupakan bentuk pembendaan dari kata kerja melecehkan yang berarti menghinakan, memandang rendah ataupun kayak mengabaikan. Nah, buruknya itu di Indonesia nggak cuma kayak kalau dulu ya mungkin kayak di negara-negara luar gitu, tapi di Indonesia itu semakin kesini semakin banyak, dan korbannya itu kalau dulu mungkin lebih cenderung anak-anak, wanita yang pelakunya sering kali disebut predator gitu. Nah makin kesini cowok-cowok juga, cowok-cowok yang dewasa juga makin banyak. Kayak si RS ini yang bikin gue kaget, ternyata dia adalah cowok berumur sekitar 20 tahunan kawal gitu. Entah mungkin karena mukanya masih baby face apa gimana, atau mungkin pas belanja gak pakai masker. Yang pasti sih katanya dia mendapatkan godaan itu dan dia bikin gak nyaman banget. Nah, jadi pelecehan seksual itu ada 4 jenis. Pertama, pelecehan menggunakan konten digital, misalnya kayak posting gambar, video, kirim pesan gitu di berbagai platform, mau pribadi atau publik. Nah, yang kedua adalah bisa kayak bikin seorang merasa terancam, kayak dieksploitasi atau dipaksain, yang sebenarnya udah gawat juga dan ini bikin gak nyaman dan akhirnya bisa berdampak buruk ke psikologi si korban. Dan yang ketiga adalah kekerasan yang membuat si korban dikucilkan dari kelompok karena konten seksual, misalnya kayak dia ini korban nih, jauh-jauh sama dia gara-gara dianya gatal mungkin gitu. Jadi kayak orang-orang kayak melabeli gitu si korban dengan hal-hal yang buruk, padahal jadi korban aja kan udah kayak impact ke dirinya itu udah parah banget dan dia tuh butuh support. Jadi bagi teman-teman di luar sana, kalau kalian jadi korban, kalian jangan pernah takut untuk jadi seorang yang insecure. Dan buat teman-teman yang punya temen yang jadi korban, jangan pernah menghakimi mereka, support mereka. Mereka butuh support biar mereka nggak akhirnya berubah dan menjadi buat teman-teman juga nih, sexual harassment itu apa sih kurang lebih? Sexual harassment itu bisa dikategorikan ada 3 nih ya. Kalau dulu kurang lebih tahun 2016 gue ingat, kalau nggak salah ada kayak satu kreator gitu yang namanya Genevieve. Nah dia kayak bersuara soal dia jadi korban seksual harassment dan itu cukup menggemparkan publik ya, karena kayak yang benar aja gitu. Sedangkan dia tuh kayaknya cantik dan juga yang kayak kuat, pribadinya tegas, tapi ternyata akhirnya ketika dia berspeak up, banyak orang akhirnya ikut berspeak up juga dan mensupport dia. Nah pelecehan pertama adalah secara verbal. Pelecehan seksual verbal itu yang kayak tadi gue bilang itu yang bisa kayak dikategorin sebagai kayak digodain gitu. Misalnya kayak cewek lagi lihat, cewek cantik mau kemana gitu. Nah itu sebenarnya udah berbahaya ya, karena itu bisa bikin orang gak nyaman. Kadang-kadang cewek juga yang kayak cewek-cewek sekarang juga kayak suka godain cowok, itu parah banget. Wih ganteng mau kemana gitu. Ya sama-sama aja sih ya bikin gak nyaman. Nah tapi
ngomongnya gimana ya, segala tindakan yang kayak berbau seksual yang bisa bikin korban ngerasa gak nyaman dan dirugikan bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual loh. Jadi kayak cewek yang digituin ataupun cowok yang digituin udah gak nyaman, sebenarnya itu udah bisa mengarah ke pelecehan seksual, dan si pelaku sebenarnya udah bisa ditegur dengan keras gitu ataupun kayak disanksi. Nah, kadang-kadang candaan, komentar atau sindiran yang kayak digodain gitu aja sebenarnya udah parah ya. Menurut Direktur Yayasan Embun Surabaya nih, Joris Lato, yang kayak hal-hal kayak gitu tuh emang udah termasuk ke dalam sexual harassment ataupun pelecehan seksual. Yang kedua adalah secara visual, yang kayak orang-orang di Instagram nih kan makin banyak sih cewek-cewek emang mungkin kayak pasar mereka cowok-cowok dewasa, cowok-cowok mesum ataupun gimana, yang kayak mereka posting foto terus di komen yang kayak udah jorok-jorok gitu. Entah mungkin karena Indonesia udah terbiasa seperti itu, seluruh dunia udah terbiasa seperti itu, akhirnya menjadi sebuah culture gitu, dan akhirnya orang-orang yang kayak nggak terlalu tanggap gitu kan sexual harassment. Sementara si pelaku ini psikologinya itu akan semakin parah gitu, dan mereka akhirnya bisa menjurus ke tindakan yang kayak bakal melakukan itu ke orang-orang yang mereka temui secara langsung gitu, nggak cuma kayak si artis yang ataupun selebgram ataupun kreator yang mereka lihat setiap hari fotonya ini dan bikin mereka berimajinasi. Sebenarnya dengan hal yang mereka lakukan itu, kalau si korbannya udah merasa gak nyaman, itu juga bisa termasuk melanggar UU ITE. Apalagi kan ada juga yang kayak orang-orang mesum gitu, nggak cowok nggak cewek yang kenalan tiba-tiba langsung kirimin alat kelamin, dan itu WTF banget ya, what the fuck banget, karena sebenarnya itu udah bikin seorang gak nyaman banget. Nah, pelecehan seksual yang ketiga adalah fisik ini yang paling parah buat gue, karena emang kayak yang terparah kayak bisa kayak hubungan intim ataupun pencabulan tanpa hubungan intim, bisa kayak memeluk, mencium, memegang bagian tubuh yang punya maksud seksual yang bisa bikin orang-orang gak nyaman, yang kayak tangan lah, bahu lah, kaki lah, paha lah, ataupun bagian dada ataupun bagian kelamin. Nah itu tuh udah termasuk parah banget, dan teman-teman harus berani kayak speak up gitu, say no to sexual harassment. Jadi ingat, teman-teman harus berani banget untuk berspeak up walaupun berat ya. Nah, di sini nih gue mau ngasih tahu beberapa tips juga nih, cara teman-teman menjaga diri dari, ceritalah ke orang-orang paling dekat teman-teman, ibu, bapak, kakak, adik, teman lawan jenis atau sama jenis yang paling bisa kalian percaya, yang buat kalian pasti akan mensupport kalian gitu. Nah, kalau emang kalian lebih berani lagi, coba laporin kejadian itu ke penyedia layanan jasa transportasi nih. Misalnya kalau seksual harassment ini kan lebih cenderung untuk terjadi di kayak KRL gitu, KRL ya kurang lebih ya, kayak di dalam KRL karena sempit, sedangkan kalau di busway kan ada khusus wanita dan khusus pria gitu kalau kayak di KRL. Nah, ataupun kayak di MRT, gue belum tahu sih, gue belum pernah naik MRT. Kalau emang tempat duduknya nanti misalnya lagi rame gitu dan akan bersentuhan satu sama lain dan akhirnya terjadi kontak fisik, dan akhirnya orang yang melakukan kontak fisik itu bahkan mungkin dengan sengaja kayak lebih, nah itu udah termasuk pelecehan seksual, teman-teman bisa laporin. Yang kedua, laporin itu bisa dilanjut ke ranah hukum. Nah ini buat sebagian teman-teman, jangan takut untuk laporin ke pihak yang berwajib, atau kalau bisa blow up itu ke media ataupun ke sosial media gitu. Ataupun kalau kalian perlu bantuan untuk blow up ke sosial media ataupun media, kalian bisa hubungi langsung ke gue dan kayak ngomong langsung, Kak, aku perlu bantuan ini untuk di blow up ke media. Jangan pernah takut, pasti bakal saya bantu blow up sebisa saya gitu. Jadi teman-teman, untuk kasus-kasus yang seperti ini jangan pernah diam, jangan pernah menutup diri. Yang ketiga adalah kalau teman-teman ngeliat ada aksi pelecehan gitu, mau yang jadi korban perempuan, mau jadi yang jadi korban itu anak-anak ataupun pria, teman-teman harus berani speak up. Teman-teman coba ambil langkah tegas gitu, coba kalau bisa langsung gitu berteriak kayak, ataupun melakukan suatu tindakan tegas kayak menegur dengan keras gitu. Nah, yang keempat adalah lebih kembali ke diri kita sendiri, kayak dengan cara belajar bela diri, ataupun yang kayak membawa peralatan pelindung diri gitu, yang kayak semprotan merica, semprotan lada gitu, yang kayak semprotan bubuk cabai, ataupun yang mungkin kayak stun gun kecil. Atau kalau emang teman-teman ada waktu lebih,
jangan lupa untuk kayak berlatih kayak bela diri gitu kan. Banyak banget online yang kayak pelatihan bela diri singkat gitu yang kayak buat khusus buat wanita. Kalau misalnya dalam keadaan pelecehan seksual gitu harus gimana menghadapinya gitu. Nah, kenapa sih gue bilang harus berani speak up? Karena biasanya korbannya ini punya 3 tahapan gitu. Tahapan yang pertama adalah bisa merasa insecure, bisa jadi kayak hilang kepercayaan diri ataupun hilang kepercayaan terhadap orang-orang yang kayak misalnya yang menjadi pelakunya adalah orang yang di bawah umur ataupun yang lebih berumur, mau yang lawan jenis atau sama jenis. Kita jadi kayak mengkategorikan misalnya kayak si pelaku yang ini adalah umum gitu. Kita bisa jadi mikir kayak ketemu umum gitu, si orang ini bisa jadi gak nyaman banget, dan akhirnya bisa yang kayak menutup diri, kayak ketakutan gitu, rasa cemas itu ada. Dan yang kedua adalah bisa depresi yang akhirnya kayak ngerusak diri sendiri sih, akhirnya bikin kayak masa depan hilang juga. Yang ketiga yang lebih parah adalah bisa menjadi kayak perilakunya jadi menyimpang gitu, akhirnya mengarah ke sama. Keempat adalah menjadi pelaku ini yang tingkat keempat ini yang paling berbahaya, karena banyak banget kasus-kasus di seluruh dunia itu kayak predator anak, perempuan maupun pria gitu, yang mereka menjadi korbannya dulunya adalah mereka juga korban gitu, tapi entah mereka nggak berani speak up, entah mereka kayak gak didukung dengan baik oleh lingkungan mereka, akhirnya terbentuklah pola diri mereka yang semakin lama tuh semakin rancu, semakin kacau, dan semakin hancur. Akhirnya mereka jadi salah jalan gitu. Nah, ini jadi perlu banget ya bagi sebagian teman-teman, untuk kalian yang misal punya orang-orang di sekitar yang kayak menjadi korban, jangan dijauhin tapi harus banget untuk disupport. Oke. Nah, sebaiknya nih kalau teman-teman juga di tempat publik khususnya lagi di jalan gitu, jalan sendirian ataupun mungkin di KRL gitu. Nah, sebaiknya nih ya, tips-tipsnya nih, jangan bermain ponsel ataupun handphone gitu yang kayak dengerin musik terlalu keras, jadi lebih sigap ngeliat sekeliling gitu, jadi lebih waspada lah. Juga menjaga kewaspadaan dengan tidak tidur, misalnya kayak di gerbong nih, kalau orang-orang suka tidur di kereta nih, misalnya cewek ataupun cowok gitu, terkadang berbahaya sih, walaupun kadang-kadang capek juga setelah seharian kerja dan kurang istirahat, dan kadang-kadang mau nggak mau kan gitu, tapi sebaiknya coba dihindari. Dan yang ketiga adalah waspada ini orang-orang yang gerak-geriknya mencurigakan, misalnya telepon genggamnya misalnya diarahin ke hal-hal yang vital gitu, misalnya cewek yang lagi tidur pakai rok, ataupun cewek yang cakep gitu di foto mukanya gitu untuk digunakan secara nggak jelas dengan imajinasi nanti lah ya, whatever. Nah, kondisi gerbong yang ramai, buat cewek-cewek bisa nih silangin tangan ke dada untuk melindungi bagian vital ya, walaupun bagian bawah bohong itu juga vital sih, dan itu sering banget juga jadi korban dan bikin gak nyaman. Tapi kan emang lebih gak nyaman ya kalau bagian atas yang kena kalau cewek. Nah, yang kelima adalah pilih gerbong yang dijaga petugas, karena biasanya kalau ada apa-apa teman-teman bisa langsung bergerak cepat. Nah, yang keenam adalah coba gunakan barang-barang yang bisa dipakai untuk melawan, misalnya kayak payung, cincin bermata nih, kalau misalnya yang udah nikah kadang-kadang cincinnya ada berliannya kecil, bisa buat nampol. Parfum bisa disemprot gitu, buku ukuran tebal bisa ditabok, atau fluid gitu tweet gitu untuk ngasih kode, ataupun yang kayak minyak gosok gitu, minyak angin siram. Nah, kalau tips untuk terhindar dari pelecehan seksual secara universal, teman-teman bisa hindari tempat sepi, tetap waspada sama lingkungan sekitar, mempersenjatai diri untuk meningkatkan pertahanan diri. Nah, kayak tadi gue bilang. Keempat adalah hindari bepergian dengan orang yang baru dikenal nih, kayak banyak banget orang-orang yang baru kenal di sosmed, kan kita nggak tahu ya, tiba-tiba mereka punya maksud buruk gitu, maksud negatif, dan akhirnya merugikan teman-teman sendiri, you never know. Nah, juga jangan pernah pergi sendirian ke tempat yang jauh. Dan yang keenam, sebaiknya memakai pakaian yang sopan, walaupun pakaian sopan aja kadang-kadang juga bisa jadi korban sih ya. Gua ngerti sih sama pelaku-pelaku zaman sekarang, khususnya predator, ada yang emang imajinasinya pakaian yang tertutup gitu, dan itu emang udah menyalahi aturan banget. Oke teman-teman, segitu dulu untuk topik kita hari ini, seksual harassment. Dan teman-teman
gue ingetin sekali lagi, jangan pernah takut untuk berspeak up apapun masalah kalian. Kalau kalian bingung mau speak up, ke laut aja. Dan khususnya buat kamu Ras, yang kuat ya bro. Gue juga pernah mengalami seksual harassment yang mungkin nanti akan gue ceritain di Instagram gue sendiri. Dan pokoknya kalau lu butuh banget bantuan untuk blow up ke media ataupun bantuan hukum, gue bantu cariin pengacara. Kalau butuh bantuan media, biar gue blow up ke media. Jangan pernah takut untuk speak up. Buat siapapun kalian, kalau kalian gak punya tempat untuk didengar, kalian butuh untuk bercerita dan ditanggapi, dan rahasia kalian gak bakal bocor, silakan kalian email ke vjustian@gmail.com ataupun kalian DM ke Instagram gue @vjustian. So stay tune terus di